Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Di video sebelumnya Ustadz sudah meminta kalian untuk mengobservasi cara melakukan perkalian dua angka dengan dua angka yang satuannya itu lebih dari 10 ya. Masya Allah, macam-macam video yang masuk ke Ustadz dengan berbagai metode ya. Tapi secara garis besar maksudnya itu secara umum ya, kebanyakan dari kalian itu memakai dua cara ya. Yang pertama menghitung satuannya dulu, lalu ada juga yang menghitung puluhannya dulu. Nah, di video kali ini insya Allah Ustadz akan membahas tentang dua cara tersebut ya, baik yang dari satuannya dulu maupun yang dari puluhannya dulu. Yang nantinya kalian setelah menonton video ini, kalian bisa membandingkan cara mana yang menurut kalian lebih cepat. Namun sebelum belajar, jangan lupa baca doa ya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni fahman wasi'a. Dan luaskanlah pemahamanku. Baik, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama untuk menjumlahkan dua angka ditambah dua angka, yaitu dengan menjumlahkan satuannya terlebih dahulu ya. Nah, cara ini sangat umum dilakukan orang-orang ya, baik itu orang tua kalian ataupun teman-teman kalian yang lain. Cara ini sudah sangat dipakai dari dulu ya. Baik, untuk memperagakan cara ini Ustadz mau menampilkan video salah satu dari teman kalian. Nah, sebelumnya Ustadz mau menegaskan tidak semua video akan Ustadz tampilkan di video Ustadz yang kali ini ya. Kenapa? Bukan karena video kalian jelek, bukan. Video kalian Masya Allah bagus-bagus. Tapi kalau Ustadz tampilkan semua, nanti videonya jadi panjang ya. Jadi Ustadz ambil salah satu saja sebagai perwakilan dari kalian ya, untuk berbagi ke teman-temannya. Baik, kita langsung saja ke video yang pertama. Siapa orangnya? Mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ana Kanta Kalila Alif Rahma. Hari ini Ana ingin kasih tahu pelajaran matematika, yaitu puluhan dan di bawahnya juga puluhan ya teman-teman. Tapi ini Ana singkat, yaitu ayo kita belajar 69 ditambah 15. Sekarang kita satuannya dulu ya yang digabung. Ayo teman-teman, satuannya yang mana? Ya betul sekali, 9 dengan angka 5. Kita ditambah 9 ditambah 5 sama dengan, ya teman-teman, 5. Ya betul sekali, 14. Jadi kita tulis di sininya 4. Akan menulis ini dulu ya teman-teman. Ini dia, jadi 4 itu satuan ya teman-teman. 1 itu puluhan. Jadi kita tulis di sini 4 ditambah 1. Ini kan tadi nggak ada 1 yang di atas ini teman-teman. Jadi kita tambah di sini 6
ditambah 1 ditambah 1 sama dengan, ayo teman-teman, ya betul sekali, sama dengan 8. Jadi hasilnya itu 84. Demikianlah pelajaran matematika Ana ya teman. Nah, itu tadi contoh mengerjakan penjumlahan dua angka dengan dua angka yang dimulai dari satuan ya. Baik, kita langsung saja ke video yang kedua ya. Nanti perbandingannya Ustadz sampaikan di akhir video. Baik, langsung saja kita masuk ke video yang kedua. Teman kalian ini menggunakan cara penjumlahan dari kiri ya. Dari puluhan dulu yang dihitung. Baik, penasaran bagaimana caranya dan siapa orangnya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman? Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Hari ini saya akan mencoba 2 angka ditambah 2 angka. Dua puluh 25 ditambah 15. 2 ditambah 1, 3. 5 ditambah 5, 10. 3-nya kita hapus. 3 ditambah 1, 4. 69 ditambah 15. 6 ditambah 1, 7. 9 di mulut. 5 di jari habis 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7-nya kita hapus. 7 ditambah 1, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan ya teman kalian mempraktekkan dua metode tersebut. Ada yang menjumlahkannya dari kanan ya, ada yang menjumlahkannya dari kiri ya. Ada yang menghitung satuannya terlebih dahulu, ada yang menghitung puluhannya terlebih dahulu. Mana yang lebih baik? Mana yang paling benar? Dan mana yang lebih cepat? Mari kita bahas. Kemarin Ustadz memberikan soal 69 ditambah 15. Baik, sekarang kita pakai cara yang pertama ya. Cara pertama. Ya. Yang pertama kita menghitung dari satuan dulu ya. 9 ditambah 5. 9 ditambah 5 berapa? 14 ya. 4 satuannya ya. Terus 14 ini 2 angka ya, ada angka 1. Nah, angka 1 ini nilai tempatnya adalah puluhan ya. Maka dia nanti harus dijumlahkan sesama puluhan. Makanya kan sekarang yang di atas puluhannya belum kita jumlahkan ya. Nah, kita simpan dia sama-sama di atasnya, sama-sama puluhan. Nah, supaya nantinya bisa dijumlahkan ke puluhan-puluhan yang lainnya. Baik, sekarang sudah ada 1 puluhan ya dari 4 tadi, dari 14. 1 ditambah 6, 7 ya. 7 ditambah 1, 8. Nah, inilah cara yang dari kanan ya. Baik, sekarang kita bahas cara yang dari kiri, cara kedua. Cara kedua. Baik. 69 ditambah 15. Nah, di sini ada teman kalian yang menghitung dari kiri ya, puluhan. Baik, 6 tambah 1, 7. Ya. Nah, baru menghitung satuannya. 9 ditambah 5, 14 ya. 4 ditaruh di satuan,
1 ditaruh di puluhan ya. Karena 7 puluhan, afwan. Oke. Karena 7 ini sudah puluhan, terus satunya juga puluhan, maka 7 dan 1 harus dijumlahkan menjadi 84. Nah, sama ya hasilnya. Mau cara yang dari kanan, mau cara yang dari kiri, itu sama saja hasilnya. Namun, kita jawab dulu pertanyaan Ustadz yang tadi ya. Mana yang benar? Kita sudah sama-sama lihat kedua-duanya benar ya. Terus mana yang lebih baik? Ya, itu tergantung dari kalian ya. Kalian sukanya mau pakai yang mana? Mau pakai cara yang nomor 1, mau pakai cara yang nomor 2 ya. Yang penting jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah kalau ditanya mana yang lebih baik, itu tergantung kalian dan tidak ada satupun cara yang salah. Nah, lalu sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Mana yang lebih cepat? Ya, baik. Sekarang Ustadz mau mengajak kalian sama-sama berpikir menyimpulkan ya. Begini. Kalau ini 2 angka ditambah 2 angka. Sekarang Ustadz mau coba dengan banyak angka ya, dengan ribuan ya. Misalnya 2987 ditambah 3456. Oke. Kalau ribuan ada titik di sini ya. Oke. Nah, ini Ustadz akan mempraktekkan terlebih dahulu dengan cara yang pertama ya. Itu yang dari kanan, yang dari satuan. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Satunya di sini ya. Oke. Terus 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 5, 14. 4-nya di sini, satunya di sini. Kan gitu ya cara kalian ya. Baik. Terus 1 ditambah 9, 10. 10 ditambah 4, 14. Baik. 14. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. Hasilnya 6443. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ya. Ini cara 1. Baik, kita pakai cara 2-nya di sini ya. 2987 3456. Baik. Kalau cara 2 kita dari kiri ya. 2 tambah 3 5 ya. Ini ribuannya ya. Kita menghitung ribuannya. Terus kita menghitung ratusannya. 9 ditambah 4 ya. 9 ditambah 4 sama dengan 13 ya. 13 berarti 3-nya di sini, satunya kita letak di sini. Ya. Terus 8 tambah 5 13 juga ya. 3-nya kita letak di sini, satunya kita letak di sini. Baik, kita tadi menghitung puluhan ya, 8 tambah 5. Terus kita hitung satuan, 7 tambah 6 13 juga. Kita letak 3 di sini, 1 di sini. Baru kita jumlahkan ya. Di sini 6, di sini 4, di sini 4, di sini 3. Hasilnya sama? Sama ya. Mana yang lebih cepat? Nah, sekarang ini cara yang kedua ya. Kalau kalian melihat ya, kalau kalian melihat dari urutan dari atas ke bawah, coba kalian perhatikan ya. Ini ada 1 baris, ini ada 2 baris, 3 baris, 4 baris ya. Terus ini ada 1 baris, 2 baris, 3 baris. Anggaplah ini 3 baris, 4 baris, 5 baris. Nah, lebih banyak cara yang kedua ya, barisnya sebenarnya. Kalau kita menghitungnya ditulis ya. Namun sekarang Ustadz mau memberikan trik ya. Memberikan trik bagaimana melakukan cara yang lebih cepat ya. Gini. Kalau misalkan afwan, ini Ustadz matikan dulu sinyalnya. Baik. Kalau misalnya kalian menghitungnya itu dari
menggunakan cara satu, ya. Yang kalian dapatkan pertama kali adalah satuannya. Jadi seandainya begini, seandainya ada soal seperti ini, kalian baru dapat menghitung satuannya yang pertama kali kalian hitung. Jadi yang ada di otak kalian adalah angka 3, ya. Nah, cara seperti ini kalian tidak bisa langsung menjawab, ya, tanpa menulis, ya. Tetapi dengan cara yang kedua, Ustadz punya trik agar kalian bisa menjawab, ya, langsung menyebutkan angkanya tanpa kalian menulis. Bagaimana caranya? Baik, sekarang kita kalau cara yang pertama Ustadz tinggalkan dulu, ya. Kalian boleh pakai cara yang ini, ya. Itu hak kalian, terserah kalian, kalian boleh pakai. Tapi Ustadz ingin memberikan trik untuk cara yang kedua. Karena ada trik yang lebih cepat di sini. Baik. Trik yang kedua. Jadi misalnya yang kecil-kecil dulu deh. 398 ditambah 267. Oh, bukan 267. Kita pakai 264. Baik. Nah, ada hal yang harus kalian ketahui, ya. Kita kan sebelum belajar 2 angka ditambah 2 angka, kita kan belajar 1 angka ditambah 1 angka, ya. Nah, 1 angka ditambah 1 angka itu hasilnya nggak jauh-jauh dari 1 angka dan 2 angka. Apa maksudnya? Begini, kalau misalkan 2 ditambah 3 itu 5. Baik, 2 ditambah 3, 5. Berarti 1 angka ditambah 1 angka hasilnya juga 1 angka, ya. Namun ada penjumlahan, ya, yang 1 angka, misalnya 9 ditambah 9 hasilnya 18. Nah, ini 1 angka ditambah 1 angka hasilnya 2 angka, ya. Jadi yang 2 angka itu misalnya mulai dari 5 tambah 5 10, ya, 2 angka, ya. Nah, jadi kalian cukup memahami penjumlahan ini menghasilkan 2 angka atau 1 angka, ya. Jadi begini, maksud Ustadz begini, kalian lihat 1 angka yang paling tinggi kan 9, ya. Ini Ustadz hapus dulu deh yang 5 tambah 5, ya. Angka yang paling tinggi jika 1 angka itu adalah 9, ya. 9 ditambah 9 saja, ya, hasilnya paling tinggi itu 18. Kita lihat puluhannya berapa? 1, ya. Puluhannya nggak lebih dari 1. Mau berapapun angkanya, mau 7 tambah 8 hasilnya 15. Puluhannya juga 1. Berapa lagi? 6 tambah 6 12, puluhannya 1. 5 tambah 5 10, puluhannya 1, ya. Jika dia lebih dari 1 angka atau jika hasilnya itu 2 angka, pasti, ya, ini pasti puluhannya 1, ya. Kayak di atas tadi kita lihat. Nah, coba kalian perhatikan. Semua yang diangkat ke atas, ya, atau semua yang diletak di sini itu angka 1, ya. Nggak ada yang angka 2 atau 3 atau 4, ya. Semuanya 1. Nah, baik, kita kembali ke sini. Jadi cara mudahnya adalah dengan sistem lirik kanan. Maksudnya apa? Begini. Kita tambahkan, ya, 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 harusnya berapa? Harusnya 5, ya, hasilnya. Nah, tapi kita lirik kanan. Kita lirik ke sebelah kanannya, kita lihat angka yang ini. Nah, kira-kira, ya, kira-kira 9 tambah 6 ini lebih dari 10 enggak, ya? Bukan. Lebih dari 9 enggak, ya? Karena 9 masih 1 angka kan. Kalau 10 udah 2 angka. Lebih dari 9 enggak, ya, hasilnya? Atau 2 angka enggak, ya, hasilnya? Oh iya, ternyata hasilnya 2 angka, ya. Maka otomatis pasti nantinya di sini akan ada angka 1 kan? Benar, akan ada angka 1. Maka kita nggak perlu tulis angka 1-nya. Kita cukup bayangkan saja,
ya. 3 ditambah 2, lalu kita lirik kanan, ya, itu lebih hasilnya adalah 2 angka, maka 3 ditambah 2 ini nanti kita harus tambahkan dengan 1, maka hasilnya 6. Yang seharusnya 5, tapi kita tulis 6 karena di sebelahnya hasilnya 2 angka. Baik, sekarang kita tinggal beralih ke kanan, ya. Beralih ke kanan, ini Ustadz hapus dulu. Ya. Kita beralih ke kanan, 9 tambah 6 kan hasilnya 15 ya. 15. Tapi kita ingat satunya sudah masuk ke sini. Ya, kan tadi 5 karena ditambah 1 menjadi 6. Berarti kita harusnya menulis angka 5. Harusnya kita menulis angka 5 di sini ya. Namun kita lirik kanan lagi. Kita lirik kanan. Perhatikan. 8 tambah 4 ini hasilnya 2 angka apa 1 angka ya? Kalau hasilnya 1 angka, kita nggak perlu tambah 1, tapi ternyata hasilnya 2 angka. 8 tambah 4 hasilnya 12 ya. Makanya yang harusnya kita tulis 5 menjadi 6. Karena kita tambahkan 1 di sini kan? Tapi tidak perlu kita tulis satunya. Ya, cukup kita bayangkan saja di sebelahnya itu lebih dari 1 angka. Oke, kita tulis 6. Nah, terakhir tinggal kita tulis satuannya ya. Kan hasilnya 12, satunya sudah kita masukkan di sini, tinggal kita tulis angka 2-nya. Nah, berbeda ya dengan cara yang ini. Kalau kita tuliskan semuanya, ini Ustadz tuliskan semuanya agar kalian mengerti konsepnya ya. Tapi jika kalian sudah paham konsepnya, kita cukup begini saja ya. Afwan. Kita cukup begini saja. Contoh soal yang lainnya, baik. Misalnya 3 angka ya, kita langsung ke 3 angka. 327 ditambah 136. Baik. Sekarang kita coba langsung ya dari kiri ya. 3 ditambah 1 harusnya kita tulis 4 ya. Tapi kita lirik kanan. 2 ditambah 3 ini hasilnya 2 angka apa 1 angka? Ternyata 2 ditambah 3 hasilnya 1 angka. Maka kita tidak perlu menambahkan 1. Kita tetap tulis 4. Ya. Gitu. Sekarang kita beralih ke puluhannya. 2 ditambah 3 harusnya kita tulis 5, ya. Tetapi kita sebelum menulisnya, kita lihat sebelah kanan. Ternyata 7 ditambah 6 ini hasilnya akan 2 angka. Maka 5 tadi harus kita tambahkan 1. Jadi 6. Tinggal satuannya 7 ditambah 6 kan 13. Satunya sudah masuk sini, kita tuliskan angka 3. Nah, apa keuntungan dari trik ini? Coba nanti kalian yang menyimpulkan ya. Begini, kalau Ustadz punya soal 369 ditambah 165. Nah, ini Ustadz bisa langsung menyebutkan hasilnya adalah 534 ya, 534. Gimana caranya? Ustadz langsung membayangkan saja ya. Ini 5. Kenapa 5? Karena di sebelah kanannya ini lebih dari karena ini lebih dari 1 angka ya. Makanya Ustadz tulis di sini 3 ditambah 1 harusnya 4, Ustadz tulis 5. Terus di sini harusnya Ustadz tulis 2 ya. 6 tambah 6 12. Tapi Ustadz lihat lagi sebelah kanan, ternyata lebih dari 1 angka juga. Makanya Ustadz tulis di sini, Ustadz tambahkan 1 menjadi 3. Nah, sisanya 4 karena hasilnya 14 ya. Nah, gampang ya cara seperti ini. Kita bisa menyelesaikan penjumlahan ini bahkan tanpa menulis apapun gitu. Kita langsung bisa menyebutkan hasilnya. Dan ini sangat berguna sekali ketika kalian belajar perkalian nanti ya. Karena ketika belajar perkalian akan banyak kalian menggunakan penjumlahan minimal penjumlahan 2 angka ditambah 2 angka. Itu akan banyak sekali ya. Nah, kembali kita ke pertanyaan yang ketiga tadi. Mana yang lebih cepat? Cara 1 atau cara 2? Setelah kalian menonton video ini, Ustadz harap kalian bisa menentukan ya dengan bijak cara mana yang menurut kalian lebih cepat. Jika cara 1 yang menurut kalian lebih cepat, silakan pakai, silakan pelajari, silakan latihan dengan cara itu. Jika cara 2 ya, yang tadinya misalnya kalian memakai cara 1 tapi menurut kalian oh ternyata cara 2 lebih cepat ya.
Setelah dipikir-pikir, silahkan pelajari cara ini, ya. Silahkan dalami cara ini, silahkan latihan dengan cara ini. Nanti kalian simpulkan sendiri mana yang lebih cepat. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga dengan materi hari ini kalian bisa menyimpulkan ya. Kalian bisa menyimpulkan mana yang lebih cepat. Ya, kalau pertanyaan mana yang lebih baik, Ustadz udah jawab tadi, tidak ada yang lebih tidak ada yang salah, semuanya baik. Mana yang lebih apa tadi ya? Mana yang benar ya? Tidak ada yang salah juga ya, semuanya benar. Baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.